Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun ngaji kelawan terus asmaul Allah Bismillahirrahmanirrahim. Inal mu'allima satuhune guru. Inal mu'allima satuhune guru wat tabiba lan dokter. Wat tabiba lan dokter Kilahuma karo-karone mu'alim lan tabib. Kilahuma karo-karone mu'alim lan tabib. La yang sohani iku la yang sohani iku yang sohani ora gelem ngendikani kang sak bener. Iku yang sohani ora gelem ngendikani kang sak benere. Idza huma iku layan sohani ora gelem ngendikani idahuma kang sak benere mu'alim lan tabib. Idahuma kang sak benere mu'alim lan tabib. Lam yukroma tekalane mu'alim lan tabib ora den mulyaake. Fasbir mongko sabar sira. Fasbir mongko sabar sira lidaika maring lorone sira. Maring lorone sira. Injafauta lamun bangkang sira. Injaufa lamun bangkang sira tabibaha ing dokter dah. Ing dokter dah.
dokter penyakit dukun pun. Wa kamani lan nerima wasira wa kamani lan nerima wasira bi jahlika kelawan budune sira bi jahlika kelawan budune sira in jawabta lamun bangkang sira in jawabta lamun bangkang sira mu'alliman ing guru wa utiya lan den critakake wa utiya lan den critakake apa anal khalifah Harun ar-Rasyid apa anal khalifah Harun ar-Rasyid setuhune Ratu Harun Rasyid setuhune Ratu Harun Rasyid iku bahasa ngirimake sapa khalifah ibnahu ing putrane khalifah ilal asmuni maring Kiai Asmuni radhiyallahu liyu'allimahu supaya muruti sapa Kiai Asmuni ing ibnu supaya muruti iki mulang supaya ngajari sapa Kiai Asmuni ing ibnu supaya ngajari sapa Kiai Asmuni ing ibnu al-ilma ing ilmu wal adab lan tata krama parahu monggo weruh sapa khalifah ing Asmuni ing Kiai Asmuni parahu monggo weruh sapa khalifah ing Kiai Asmuni yauman ing dalem siji dina yatawaddu aliwudu sapa Kiai Asmuni yatawaddu aliwudu sapa Kiai Asmuni wa yaksilu lan masuk sapa Kiai Asmuni rijlahu ing sukune Kiai Asmuni sukute Kiai Asmuni kaki sikil sikil Kiai Asmuni wa banu khalifah hale utawi putrane ratu
hale putrane ratu. Iku ya subuh ngetokake, iku ya subuh ngesokake, iku ya subuh ngesokake alma'a ing banyu, alma'a ing banyu. Ya subuh iku ya subuh ngesokake alma'a ing banyu. Ala rijlihi ing atase sikile Kiai Asmuhi, ing atase sikile Kiai Asmuhi. Fa'ataba mongko melehake, fatabaha mongko melehake sapa al-khalifatu khalifah. Fa'ataba mongko melehake sapa al-khalifatu ratu al-asmu'iyah ing Kiai Asmu'i, al-asmu'iyah ing Kiai Asmu'i. Bidalika ing dalem kono nalika ngesokake banyu. Bidalika ing dalem kono nalika ngesokake banyu. Faqala mongko dawuh sapa khalifah. Faqala mongko dawuh sapa khalifah. Innama ba'astuhu, innama ba'astuhu pestine ngirimake kula ing anak kula, pemestine ngirimake kula ing anak kula, pemestine ngirimake kula ing anak kula. Ilaika datang panjenengan, ilaika datang panjenengan. Iku lidu'allimahu, iku lidu'allimahu supados mulang, supados ngajari panjenengan, supados ngajari panjenengan ing anak, supados ngajari panjenengan ing anak. Wa tu'atibahu lan ngajari tata krama ing anak. Wa tu'atibahu lan ngajari tata krama ing anak. Falimada mongko krana punapa, falimada mongko krana punapa lam takmur boten merintah jenengan ing anak. Lam takmur boten merintah jenengan ing anak.
bi ayasuba kelawan yento ngecorake anak. Bi ayasuba kelawan yento ngecorake anak. Al-ma'a ingban bi ihdayadaini kelawan salah sijine tangane anak kula. Kelawan salah sijine tangane anak kula. Wayat silalan masuk sopo anak. Wayat silalan masuk sopo anak bil ukhra bil ukhra lawan kang weneh. Bil ukhra lawan kang weneh. Rijelaka ing sikile jenengan. Rijelaka ing sikile jenengan. Wa min ta'dimil ilmi lan iku setengah saking ngagungake ilmu. Lan iku setengah saking ngagungake ilmu. Takdimul kitabi utawi ngagungake kitab. Fayambagi mongko sayujo li talibil ilmi kedue wong kang amrih ilmu. Li talibil ilmi kedue wong kang amrih ilmu. Ala Yahuda apa ala Yahuda yen to orang ngalap sapa tolib yen to orang ngalap sapa tolib alkitab ing kitab ila bitoharati angin kelawan suci Bismillahirrahmanirrahim. Inna muhallimi wa tabiba ilahuma la yansuhani
idza lam yakun fasbir lidzalika inajat fatobika. Di dalam kitab Ta'lim Ka'alim ya diterangkan innal mu'allima, sesungguhnya seorang guru wa tabibah lan dokter utawa dukun. Jadi di antara mu'allim baik tabib, dokter atau dukun sahi ya, bukan dukun sabun ya. La yasoni idza lam yukrama fasbir bidzalika ila jafatabika. Jadi ketika seorang mu'allim, seorang guru dan dokter ya, ini tidak berkehendak untuk memberikan nasihat ya, nasihat yang bagus ya. Apabila lam yukrom, apabila tidak dimuliakan. Fasbir lidzalika idza fatabika, dan hendaknya kamu nurut manut karo dokter dan kamu harus bersabar atasnya. Jadi kalau ketika kita ada seorang mu'alim, guru atau tabib ya, beliau tidak mau menasehati karena mungkin kurang dimuliakan, maka apa yang harus kamu lakukan? Bersabar ya, atas guru tersebut ketika tidak mau memberikan nasihat ya, atau memberikan penyakit apa yang sedang kita alami, itu kudu sabar. Waktu kami dan pihak bijahlika ila jawfa ma'alimah dan menerima apapun keputusan yang dilakukan oleh seorang dokter atau seorang mu'allim. Karena apa? Ya karena kita orang bodoh. Karena kita orang bodoh. Jadi hukumnya wong bodoh itu ya terima. Orang tidak ngerti ya alhamdulillah, orang tidak ngerti ya syukur. Jadi inilah enaknya jadi orang alim, seorang dokter atau seorang tabib atau seorang dukun. Ketika kita meminta, ya Syekh, ya tabib, tak jadi penyakit mugi apa karena kena santet, apa karena sihir, apa kena tenung, apa karena memang hati saya yang kotor. Ketika seorang tabib ini tidak mau menjelaskan ya, maka kita harus menerimanya dengan sabar. Gak oleh maksa, jangan memaksa seorang guru atau tabib untuk memberitahu sesuatu hal yang sekiranya tabib tersebut tidak ingin memberitahu kepada kita. Tidak maksa. Buka nih, mulak ya. Jangan jadi orang yang bodoh. Jangan jadi orang yang bodoh. Dan jikalau kamu ini di sini niatnya apa? Tolabul ilmi tapi kok gak mau memuliakan guru, gak mau hormat kepada guru ya dan sebagainya. Wes awakmu gak usah belajar, gak usah jadi wong pinter. Enak
jadi orang bodoh. Mengapa kok enak jadi orang bodoh? Ya, karena kalau namanya orang bodoh, kalau dia tidak punya adab kepada orang itu wajar, karena dia tidak punya ilmu. Lawak pun berbina disusupi kitab-kitab, tapi ilmunya nggak masuk, nggak lanjut orang yang hati. Sama guru masih saja seperti itu, tidak punya adab, ya, nggak punya sopan santun, baik dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata, dalam perbuatan dan lain sebagainya. Kok tidak ada perubahan, tidak ada bedanya dengan anak jalanan? Wis mesti awakmu gak usah dadi anak jalanan sekalian. Karuan, ya. Karuan benar kalau tidak punya adab. Karena apa? Ya karena tujuannya sampai dikirim di sini ini kan supaya kamu mendapat sebuah pemahaman atau mendapat sebuah keilmuan. Jadi tidak ada gunanya ketika kamu mencari ilmu tetapi tidak dibarengi dengan adab kepada guru. Wis penting jadi wong bodho, wong goblok. Karuan jenenge wong goblok gak duwe adab ya wajar, karena dia tidak pernah diajarkan kitab taklim muta'am. Gawakmu hampir 1 minggu berapa kali diajarkan kitab taklim muta'alim, kok panggawa orangnya beda nih, ya. Dari hari ke hari kok masih sama, malah tambah dagel, ya. Tidak ada hormat-hormatnya kepada guru. Ya wis mending gak usah ngaji. Mending gak usah ngaji. Jadi wong gagap susah. Ini artinya apa? Jika memang kamu ingin menjadi baik, ya baik sisa. Apabila kamu ingin jadi wong bejat, ya bejat biasa. Jadi genah, kalau surga ini genah. Nah, daripada setengah-setengah, ya, kadang baik, kadang jahat, dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan diceritakan wa uqiya anna al-khalifata Harun Rasyid ila akhirih. Diceritakan bahwasanya ada seorang khalifah, ratu, pemimpin, rojo, kalau sekarang presiden, ini mengirim anaknya kepada Kiai Asmuni rahimahullah. Jadi diceritakan seorang raja, seorang ratu, seorang presiden, ya, ini mengirim anaknya ke pondok pesantren. Ke pondok pesantren, katakanlah ke pondok pesantren Darul Ma'rifah yang kita cintai dan kita banggakan. Dikirim anaknya presiden ini ke Kiai Su'eb. Pak Yai, kula badhe atur pindah ke mriki silaturahmi, kabeh kali nipun kula ajeng nyerahake masrahake anak kula dhateng panjenengan. Kula serahake, kula pasrah bongkok kalih jenengan, nyuwun supados anak kula niki diajari, dimuruhi ilmu lan tata krama. Jadi presiden ini datang kepada Pak Yai. Pak Yai, saya kesini silaturahmi yang pertama, dan yang kedua saya ingin menyerahkan anak saya kepada jenengan supaya anak saya ini dididik ilmu agama dan juga dididik ilmu tata kerama. Jadi maksud
Dan saya serahkan anak saya ini dengan sepenuh hati, pasrah boboan. Jadi pasrah boboan ini cara ini mbok ape disebelah, mbok ape dikapoti, mbok ape digajul wis terserah jenengan. Pokoknya kula serahne anak kula, piye carane anak kula ben dadi wong alim dan dadi wong sing duwe tata krama. Nah di suatu hari sang ratu Raja ini melihat sang kiai tadi ini sedang wudhu. Dilalah belum ada listrik, jadi wudhunya masih pakai pancuran disosok. Nah anaknya presiden, anaknya ratu ini tadi menuangkan air ketika kiainya tadi lagi nuang nih gayung lah, nuangkan dengan gayung. Ketika itu setelah selesai, ratu tadi atau raja tadi langsung matur karo kiai. Ngapunten ya Su'aib. Oh nggih monggo pripun? Kula niki nganter anak kula teng mriki, nitipne anak kula teng mriki niki supados jenengan ajari ilmu lan adab. Lah pripun? Lah punapa kok jenengan namung ngengken anak kula niki kok gur keng napa ngeturi banyu wudune jenengan. Lah kok ora jenengan napa keng nyusap-nyusapi langsung napa damel tangane anak kula yo kon basuh sikile gurune jenengan. Juk kan basuh sikil gurune. Orang tua yang ngerti, seorang presiden, seorang raja ketika anaknya dititipkan di pondok pesantren, dia pun tidak ingin anaknya ini dimuliakan di dalam pondok tersebut. Tapi justru dikongkon ngawula, dikongkon ngabdi kepada kiai. Sampai ketika kiainya wudhu, ini anaknya tadi ini suruh basuh sikil kiai ini dengan tangannya. Bukan hanya sekedar ngetungi banyu, tetapi juga membasuh dengan tangannya anaknya raja. Luar biasa. Ini anaknya presiden, anaknya rojo. Ketika ngaji tidak ada status anak presiden di dalam pondok pesantren. Ojo nek anake tani, bakul sayur, bakul sontong dan lain sebagainya. Ketika ada masalah sedikit, orang tuanya kok mencak-mencak, ya, menuntut kiainya, menuntut gurunya. Mengapa kok anak saya kamu suruh macul? Mengapa anak saya kok kamu suruh kerja dan lain sebagainya? Maka apa yang terjadi? Maka tidak ada keberkahan ilmu yang didapat terhadap anak tersebut dan hanya kerugian yang didapatkan seorang wali santri. Na'udzubillah subhanahu. Jadi kita harus paham, kita harus sadar dunia pondok pesantren dengan dunia pondok itu sangat jauh berbeda. Kalau dunia pesantren ini mengutamakan adab, ya, mengutamakan adab tata krama. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, tetapi yang diajarkan, yang ditekankan bagaimana seorang santri, seorang anak ini ketika pulang dari santri, pulang dari pondok pesantren, ya, ini bisa menularkan adab-adab akhlakul karimah yang diajarkan oleh gurunya, yang sebagaimana meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangankan anak tukang becak, anak tukang kebun, anak bakul sayur, anaknya raja sekalipun, anaknya presiden sekalipun, ketika ia berada di pondok pesantren, maka dia wajib taat dan tunduk terhadap segala sesuatu konsekuensi peraturan yang ada di dalam pondok pesantren. Kalau ingin ilmunya berkah dan manfaat, kalau nggak mau patuh ya dikalih, nggak
pondok pesantren ini ditempa, dididik, digodok di dalam kawah condro dibuka supaya apa? Supaya menjadi anak yang berakhlakul karim. Sampai apa? Mulianya seorang guru, mulianya seorang kiai. Biarpun anak presiden pun, biar sekalipun anak raja, iki tetap harus mempunyai unggah-ungguh atau tata krama kepada kiai. Nah kita, ya, berikan macul wae, baru keringetan sedikit aja sudah ngeluh, kecacak, turu, kecacak, sakit dan sebagainya. Dan terus bagaimana kita mau mendapatkan ilmu dan barokahnya kiai? Bagaimana? Karena kita mengabdi aja tidak bagaimana kita mau mendapatkan keberkahan ilmunya guru? Kalau kita tidak mau mengikuti perintah-perintahnya guru, dan jangan salah, ketika kita diuji dengan melakukan berbagai perintah-perintah yang mungkin membuat kita kelelahan, kurang tidur, kecapean dan lain sebagainya, disitulah Allah menurunkan keberkahan ilmu yang diturunkan kepada santri. Di sini Allah menurunkan berkah. Jadi rugi kalau kiainya sedang ada hajat, sedang ada kebutuhan, sedang ada kerepotan, kok kita malah males-malesan. Rugi. Karena apa? Disitulah berkahnya ilmu turun. Maka ketika kita ingin mencari keberkahan guru, carilah berkah kita ketika guru ini sedang mengalami kerepotan atau sedang mengalami kesibukan-kesibukan yang sekiranya kita bisa membantu cepat. Jangan nunggu di kompor. Yakin ketika kita membantu kerepotannya guru, maka disitulah keberkahan itu akan mengalir pada diri kita. Semakin kita direpotkan dengan kerjaannya guru, semakin kita diberi keberkahan yang banyak. Jadi biar semangat. Ya Allah, saya niatkan, saya ngabdi, aku macul, gali kotak sampah, gali lubang WC, ngurung pondasi dan lain sebagainya. Saya niatkan untuk mendapat berkahnya guru dan ridhonya guru ya Allah. Insya Allah nambah semangat. Karena yang kita bayangkan adalah berkah. Jangan kesel. Nanti rugi. Jangan ngeluh. Semakin capek, semakin berkah ya Allah. Semakin waktu kita diproses ya Allah, semakin berkah ilmu saya ini ya Allah. Kita harus yakin di situ. Supaya apa? Kita tidak mempunyai perasaan buruk kepada kiai kita. Orang saya ini di sini suruh ngaji, kok malah dipelosoro ya Allah. Kok malah dikon kacul, dikon ngorek, dikon ngersiki dan lain sebagainya. Padahal saya di sini suruh ngaji. Jangan sampai mempunyai husnuzon. Karena apa? Ketika kita diberikan suatu pekerjaan kepada guru, ya kita keberkahan saat itu turun dan menyertai kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kisah ini tadi menjadi inspirasi kita semua, ya, menjadi mahabbah kita kepada guru, bisa merubah akhlak kita sedikit demi sedikit, semakin hari semakin akhlak kita semakin baik, kepada guru kita baik, kepada orang tua kita baik. Dan satu saran saya ya, kalau sekiranya ada wali santri datang, ini jangan dicuek, salamin, disalamin saja. Apa wali santrinya disalamin? Supaya apa? Supaya wali santri ini tadi terkesan. Oh iya, ya Allah, masya Allah. Alangkah bagusnya akhlak pondok pesantren ini. Dengan seperti itu, dengan secara tidak langsung, panjenengan semua sudah memuliakan guru jenengan dengan apa? Memuliakan wali santri yang berkunjung ke pondok pesantren. Bisa ya? Bisa. Kalau ada wali santri disambut bisa.
Kalau yang laki-laki kalau ada wali santri datang bisa halangi, dicium, ya, jangan dicuekin main seliwar aja, ya. Perbaiki akhlak kita hari demi hari, sedikit demi sedikit. Nggak harus kita langsung berubah total. Namanya perubahan itu membutuhkan proses. Dan mudah-mudahan semakin hari kita ditempa ilmu dengan guru-guru kita, semakin hari pula Allah menempa hati kita dari kegelapan menjadi keterangan. Dari cahaya gelap menjadi nur cahaya kesucian. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satu lagi yang perlu diingat, salah satu memuliakan, selain daripada memuliakan guru, kita juga harus memuliakan kita. Jadi kalau ngaji, sudah ngaji kita video, jangan ditaruh di diambilkan. Supaya apa? Supaya kitab ini mudah masuk ke dalam hati sang balita dan nancep, ya, nancep kering jero batin di dalam hati. Dan ketika kita ingin merealisasikan dalam kehidupan ini diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Orang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.